Anak-anak, kalian tahu tidak mengapa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan? Yuk, bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat SD Islam di Ponegoro? Alhamdulillah kalian sehat semuanya ya, dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 1 dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Yang kedua, subtema 2, hewan sahabatku. Dan yang ketiga, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada video kali ini, Bu Irma akan fokus belajar tentang subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, Allah menciptakan tumbuhan dengan banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Agar tumbuhan terus dapat dirasakan manfaatnya untuk kehidupan, maka tumbuhan harus berkembang biak. Nah, anak-anak, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan dan apa arti berkembang biak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Kira-kira apa saja ya? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan antara lain: 1. Tumbuhan adalah sumber energi. Setiap hari kalian bergerak, kalian bermain, itu memerlukan energi yang berasal dari tumbuhan yang kalian makan. Kemudian manfaat yang kedua adalah tumbuhan sebagai sumber vitamin bagi kesehatan tubuh kita. Kita bisa sehat karena kita memakan berbagai macam tumbuhan yang banyak sekali mengandung vitamin. Contohnya, wortel mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Kemudian vitamin D sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Kemudian manfaat yang ketiga adalah, anak-anak, sebenarnya manfaat yang ketiga ini adalah sangat penting dan paling pokok bagi kehidupan kita. Ada yang tahu? Manfaat yang ketiga adalah tumbuhan sebagai penghasil oksigen untuk bernafas manusia. Nah, kira-kira apa jadinya kalau tumbuhan itu tidak ada? Berarti kita tidak bisa menghirup oksigen untuk bernafas. Coba anak-anak, kalian cari fungsi-fungsi atau manfaat tumbuhan yang lainnya yang kalian tahu dari pengalaman kalian sehari-hari. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, sekarang kita harus tahu apa itu pengertian berkembang biak. Pengertian berkembang biak adalah tumbuh menjadi banyak dan menghasilkan keturunan. Untuk bisa berkembang biak, tumbuhan memerlukan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Untuk berkembang biak, tumbuhan juga memerlukan cara. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan, anak-anak? Penyerbukan adalah peristiwa peleburan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Sel kelamin jantan pada bunga disebut benang sari dan sel kelamin betina pada bunga disebut putik. Anak-anak, agar kalian lebih jelas tentang alat perkembangbiakan tumbuhan, khususnya bunga,
Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat bagian-bagian bunga lengkap. Mulai dari dasar bunga, kemudian kelopak bunga, dan yang terpenting adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah tahu alat perkembangbiakan pada bunga adalah benang sari dan putik. Ketika benang sari dan putik terjadilah penyerbukan, maka hasil serbuk-serbuk sari itu akan dibawa masuk ke dalam bagian bunga yang terdalam. Maka akan terjadi yang namanya bakal biji dan kemudian lembaga akhirnya akan menjadi buah pada tumbuhan tersebut. Anak-anak, kalian perlu tahu juga bahwa penyerbukan pada bunga dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastard. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan di mana benang sari dan putik jatuh pada bunga yang sama pada pohon itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah ketika putik dan benang sari melebur menjadi satu, tapi pada bunga yang berbeda, tapi masih pada satu pohon yang sama. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada bunga yang berbeda, pada pohon yang berbeda juga. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard terjadi pada bunga yang berbeda dengan varietas atau jenis bunga yang berbeda juga. Contoh, misalkan bunga mawar merah mengadakan penyerbukan dengan bunga mawar putih. Nah, nanti jadinya bunga itu akan menjadi bunga mawar sebagian dan sebagian lagi bunga mawar putih. Anak-anak, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif adalah tumbuhan jagung. Nah, kalian penasaran tidak bagaimana pohon jagung itu bisa tumbuh menjadi buah jagung yang kalian makan sehari-hari? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pohon jagung pada awalnya ditanam oleh petani ke dalam tanah melalui biji jagungnya yang sangat kecil. Setelah 3-4 hari, akhirnya biji jagung menjadi bakal tanaman. Setelah melalui proses penyiraman dan pemupukan, maka bakal tanaman tumbuh menjadi buah jagung. Nah, untuk proses penyerbukannya, kalian bisa lihat di gambar sampingnya. Jadi, serbuk sari pada bunga jagung itu dibantu oleh angin diterbangkan, jatuh ke bagian putik bunga jagung yang lain. Akhirnya, dia masuk ke dalam bagian bunga terdalam, menjadi bakal buah, dan akhirnya terjadi pembuahan dan menjadi buah jagung yang sering kalian makan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Irma dari awal sampai akhir tentang subtema 1 tumbuhan sahabatku dan fokus pada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum Bu Irma menutup pertemuan ini, kita akan menyimpulkan materi ini bersama-sama. Apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama adalah bahwa tumbuhan mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Ya, di antaranya tadi sumber energi, sumber vitamin, kemudian sumber oksigen. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa tumbuhan itu berkembang biak. Berkembang biak artinya tumbuh menjadi banyak dan menghasilkan keturunan. Tumbuhan mempunyai alat perkembangbiakan yaitu bunga. Tumbuhan juga berkembang dengan menggunakan 2 cara yaitu berkembangbiakan secara generatif dan berkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah penyerbukan yang kita pelajari ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastard. Nah, setelah kita menyimpulkan bersama-sama, Bu Irma ada 1 tugas buat kalian. Tugasnya apa? Perhatikan berikut ini. Nah, tugasnya amatilah lingkungan di sekitar kalian. Temukan 1 pohon yang berbunga. Kemudian kalian gambar bagian-bagian bunganya. Kemudian carilah
penyerbukan apa yang terjadi pada bunga itu. Ingat ya anak-anak, tadi penyerbukan ada 4 macam. Kalian ambil contoh satu saja. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, anak hebat SD Islam di Ponorogo. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.